Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah alaina futuhal arifin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, beliau ketika itu ingin menaiki mimbar. Kisah ini disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah ketika ingin menaiki mimbarnya, ketika di anak tangga pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Lalu ketika menaiki anak tangga kedua dan ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan amin. Para sahabat mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin 3 kali, penasaran. Lalu ditanyalah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, mengapa engkau tadi mengucapkan amin 3 kali?" Lalu Rasulullah menjelaskan bahwasanya tadi malaikat Jibril mendatangiku lalu mengucapkan celakalah atau rugilah bagi orang yang menemui Ramadan lalu meninggalkan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku jawab, aku aminkan. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa atau berkata, celakalah atau rugilah bagi seseorang yang memiliki kedua orang tua atau salah satunya, tetapi mereka kedua orang tuanya tidak bisa menyebabkan seorang tersebut masuk surga. Lalu aku aminkan. Yang ketiga, malaikat Jibril berkata, malaikat Jibril berdoa bahwasanya celakalah atau rugilah bagi orang-orang yang apabila disebut namaku dia tidak berselawat kepadaku. Lalu aku aminkan. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis tersebut kita bisa ambil 3 poin, yang mana 3 poin tersebut merupakan sesuatu yang sangat mulia di dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, bahwasanya kemuliaan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu telah kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan pengampunan, merupakan bulan yang penuh keberkahan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Di dalam riwayat yang lain, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis tersebut menyatakan bahwasanya apabila kita berpuasa ataupun beribadah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu.
Para ulama di sini berbeda pendapat, apakah dosa kecil atau dosa besar. Sebagian ulama mengatakan dua-duanya, baik dosa kecil maupun dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang lain mengatakan hanya dosa kecil. Walhasil bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan pengampunan. Rugilah bagi kita apabila melewati hari demi hari di bulan Ramadan ini tidak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak memperbanyak amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti apa yang didoakan oleh malaikat Jibril ketika kita meninggalkan Ramadan, apabila kita tidak berbuat banyak, apabila kita tidak melaksanakan kewajiban dan melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita termasuk orang yang rugi atau orang yang celaka, karena kita tidak bisa menggunakan keistimewaan maghfirah di bulan Ramadan tersebut. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua dari hadis tersebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya kemuliaan orang tua. Di situ kita melihat bahwasanya orang tua bisa menyebabkan kita masuk surga. Suatu ketika sahabat bertanya atau minta saran kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku ingin berjihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala." Lalu Rasul bertanya kepada sahabat tersebut, "Apakah kamu masih memiliki orang tua?" Sahabat tersebut menjawab, "Ya, ya." Lalu Rasul melanjutkan perkataannya, "Uruslah orang tua kamu. Berbaktilah kepada orang tua kamu, karena surga di bawah telapak kaki ibu." Riwayat ini diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari hadis tersebut bahwasannya menghormati orang tua, memuliakan orang tua, berbakti kepada orang tua, derajatnya sama seperti kita jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mencari surga, ada di rumah kita, ada di dekat kita, yaitu orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, marilah kita bersama-sama berbakti kepada mereka, karena ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah di dalam murkanya orang tua. Dan juga apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, cara berbakti kita adalah mendoakannya, atau kita bersedekah, pahalanya kita kirimkan untuk orang tua kita, sehingga kita pun akan berbakti kepada orang tua meskipun orang tua kita sudah meninggal. Kaum muslimin rahimakumullah wa hafizakumullah, poin yang terakhir, kemuliaan yang terakhir di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kemuliaan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hadis, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang bakhil adalah orang yang apabila disebut namaku tetapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Disinilah kemuliaan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga satu-satunya ibadah yang Allah pun ikut melakukannya, berpartisipasi, adalah bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat. Coba dilihat, sesungguhnya Allah dan malaikat, mereka semua bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu,
ketika kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derajat kita akan diangkat oleh Allah. Allah akan memberikan kebaikan untuk kita, sehingga para ulama pun banyak yang menuliskan karya-karyanya bahwasanya keistimewaan sholawat, fadilah sholawat, begitu banyaknya, begitu istimewanya sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala urusan kita di dunia maupun di akhirat kelak nanti Allah mempermudahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah 3 kemuliaan yang dipesankan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana malaikat Jibril berdoa untuk umat Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad pun mengamininya. Sehingga kita harus mengingat bahwasanya amin yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan amin yang didengar, doa yang didengar, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, cukuplah bagi kita bahwasanya umur ini merupakan peringatan bagi kita. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa mengambil, kita bisa melaksanakan, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan juga kita bisa memaksimalkan ibadah kita, kita bisa memaksimalkan tenaga kita untuk menolong, untuk membantu sesama muslim maupun sesama anak bangsa Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.